Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi merupakan orang yang menjalankan atau yang melakukan segala sektor kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Baiklah, kita lihat apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu sendiri di sini adalah masyarakat. Dia yang melakukan kegiatan konsumsi dan yang memiliki faktor produksi. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga yang memproduksi barang dan jasa. Kemudian pelaku ekonomi yang ketiga ada pemerintah. Dan pelaku ekonomi yang keempat ada masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Kita lihat yang pertama, ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat pembagian beberapa peran, mulai dari lingkup kecil hingga lingkup yang sangat luas. Itu peran pelaku kegiatan ekonomi. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang rumah tangga konsumen atau RTK. Kita lihat. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Peran rumah tangga konsumen antara lain dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Kemudian peran yang kedua adalah peran rumah tangga konsumen lainnya menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, yaitu sebagai tenaga kerja, modal, tanah atau lahan, yaitu sumber daya alam, serta keahlian. Jadi itu ada 2 peran rumah tangga konsumen. Yang pertama sebagai konsumen yang mengkonsumsi, yang kedua adalah pemilik faktor produksi. Selanjutnya kita ke masih rumah tangga konsumen. Karena menyediakan faktor-faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Kita lihat balas jasanya berupa apa saja. Yang pertama, upah atau gaji. Pada saat kita memberikan tenaga kerja kepada perusahaan, maka kita akan memperoleh upah atau gaji. Kemudian balas jasa yang kedua adalah sewa. Sewa bisa merupakan bayaran untuk konsumen karena menyewakan lahan atau bangunan. Kemudian balas jasa yang ketiga adalah laba. Laba dari kita memberikan keahlian, yaitu imbalan dari hasil pemikiran, tenaga, atau keahlian. Kemudian yang keempat adalah hasil penjualan. Hasil penjualan ini akibat kita memiliki modal atau memberikan modal. Merupakan upah dari menjual bahan baku kepada perusahaan yang berproduksi. Itu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen. Berarti berupa upah, sewa, bunga, laba. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rumah tangga produsen berperan untuk memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian peran kedua adalah sebagai konsumen.
Rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, yaitu seperti sumber daya alam, yaitu lahan atau tanah, tenaga kerja, kemudian ada juga modal serta keahlian. Kemudian faktor atau peran yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan. Kenapa dikatakan agen pembangunan? Karena perusahaan berpartisipasi dalam membayar pajak kepada pemerintah. Selain itu juga perusahaan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Namanya pemerintah. Pemerintah itu milik publik, makanya untuk memenuhi kepentingan publik. Selanjutnya kita lihat peran rumah tangga pemerintah ada apa saja. Yang pertama, sebagai produsen. Rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu melalui BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, peran rumah tangga pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi, kemudian faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya, selain sebagai produsen dan konsumen, pemerintah juga berperan mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan membuat kebijakan dalam perekonomian. Rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Jadi itu beberapa peran rumah tangga pemerintah. Baiklah, selanjutnya kita ke rumah tangga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri telah memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dari kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan dari negara. Itu masyarakat luar negeri. Kita lihat peran masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah berperan sebagai produsen. Masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen, maka kita mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian peran yang kedua sebagai konsumen. Karena mereka sebagai konsumen, maka kita mengekspor barang kepada mereka. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber tenaga kerja ahli. Jadi selain kerjasama ekspor impor barang dan jasa, sumber tenaga kerja ahli merupakan ekspor impor jasa, yaitu keahlian tenaga kerja lebih kepada manusia. Kita bisa tukar-menukar tenaga kerja ahli, misalkan tenaga kerja pendidik atau tenaga kerja medis. Kita banyak menggunakan tenaga kerja ahli yang memang profesional di bidangnya yang berasal dari luar negeri. Itulah beberapa peran dari pelaku ekonomi. Baiklah, sampai sini dulu materi pelaku kegiatan ekonomi. Jadi ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Tadi yang pertama adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.